Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Nur Paujan dari kelas PAI 1B dengan NIM 123202052. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, yang pertama yaitu soal di mana letak keselarasan dan juga pertentangan antara HAM dan agama juga beserta contohnya. Nah, letak keselarasan antara HAM dan agama itu terletak pada nilai ataupun ajaran yang terkandung di dalam agama, khususnya itu dalam agama Islam. Di mana dalam agama Islam itu nilai ataupun ajaran-ajarannya itu dapat membimbing kita agar kita dapat mengetahui bagaimana HAM itu dapat berjalan dengan semestinya dan juga dengan baik dan benar. Nah, di dalam Islam sendiri itu HAM itu bukan hanya soal tentang prinsip perlindungan antar sesama manusia saja, tapi juga ada prinsip yang lainnya, yaitu seperti prinsip perlindungan harta, kemudian juga prinsip perlindungan jiwa, dan juga prinsip perlindungan akal. Nah, contohnya yaitu dalam soal pengasuhan anak yatim. Di sini bukan hanya tentang pengasuhannya saja, tapi di sini juga tadi ada prinsip yang lain seperti prinsip perlindungan jiwa mereka, kemudian juga prinsip perlindungan akal mereka, prinsip perlindungan harta mereka, yang mana seharusnya mereka itu mendapatkan semuanya dari orang tua mereka. Namun mungkin karena takdirlah yang menentukan nasib mereka seperti ini, oleh karena itu sudah sepantasnya oleh kita anak-anak yatim itu dikasihi, disayangi, dan diayomi. Begitu contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu letak pertentangan antara HAM dan agama. Nah, letak pertentangannya itu terletak pada tindak pidana hukum Islam. Sebagaimana menurut sebagian ahli hukum, bahwasanya letak pertentangan antara HAM dan agama itu terletak pada tindak pidana hukum Islam. Yang mana letak tindak pidana hukum Islam itu sudah tidak relevan, bahkan juga bertentangan dengan hukum HAM. Contohnya yaitu seperti hukum kisos, yaitu hukuman mati. Nah, menurut mereka bahwasanya hukuman mati itu tidak relevan dengan alasan bahwasanya hukuman mati itu terlalu kejam dan juga terlalu mengerikan. Nah, lalu alasan kedua, bahwasanya menurut mereka itu hukuman kisos itu tidak dapat menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan. Oleh karena itu, menurut mereka tindak pidana hukum Islam itu tidak relevan, tidak sesuai dengan ajaran HAM, dengan hukum HAM, juga bertentangan dengan hukum HAM. Begitu. Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana relasi ataupun hubungan antara tiga lembaga negara, yaitu seperti eksekutif, yang kemudian yudikatif, dan legislatif dalam mencapai tujuan nasional ataupun tujuan negara. Nah, jadi hubungannya itu yang pertama, eksekutif yang bertugas sebagai untuk menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan yang termasuk dalam eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, juga beserta jajaran para menteri. Yang kemudian ada legislatif yang bertugas membuat perundang-undangan yang termasuk legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR. Kemudian ada yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan. Yang termasuk yudikatif adalah MA ataupun Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Jadi hubungannya itu adalah hubungan horizontal. Jadi antara pemegang kekuasaan negara ini, mereka dapat melahirkan berbagai sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya itu bersifat presidensial ataupun bersifat parlementer. Jadi begitu hubungannya. Lalu soal yang ketiga, apakah konsep masyarakat madani yang dikemukakan oleh Dalam Raharjo itu sesuai dengan konsep masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pada saat itu? Nah, jawabannya, konsep masyarakat madani menurut Dalam Raharjo yang
beliau itu mengemukakan bahwasannya agama itu sebagai sumbernya, lalu peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya, itu dapat dikatakan sesuai ataupun sejalan dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau membangun masyarakat Madinah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam prinsip kesetaraan ataupun prinsip kesamaan. Sebab dalam perspektif Islam, tidak ada alasan apapun yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hanya karena itu kelahirannya di kota tertentu, ataupun dalam keluarga tertentu, kemudian juga suku bangsa atau marga tertentu. Oleh karena itu, Islam berusaha menegakkan ajaran persamaan di antara sesama manusia, di mana kita, semua manusia memiliki hak-hak sosial dan hukum yang sama. Nah, di bawah sistem yang dibawa Islam, seorang budak saja memiliki hak yang sama sebagai anggota masyarakat, kemudian sebagai warga negara, dan juga sebagai manusia yang berhak, merdeka, dan sama seperti manusia pada umumnya. Nah, selain itu, peradaban dan tatanan sosial yang dikembangkan di Madinah juga mencerminkan proses terciptanya masyarakat Madani. Oleh karena itu, konsep yang dikemukakan oleh Dawa Merharjo itu dapat dikaitkan ataupun sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada saat itu. Yang selanjutnya adalah soal nomor 4, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda. Cara yang pertama ataupun upaya yang pertama yaitu melalui pendidikan dengan cara memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi terpenting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Nah, kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara tadi ilmu umum dan juga ilmu agama, sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Itu upaya yang pertama. Yang kedua yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Di era zaman sekarang, dengan adanya kemajuan teknologi, di mana semua informasi bisa datang dengan mudah dan cepat dari mana saja. Sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut perlu dilakukan. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar bisa saja menjadi tidak benar, dan juga informasi yang tidak benar bisa saja menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang kita dapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Nah, itu adalah upaya yang kedua. Selanjutnya, upaya yang ketiga, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme yang beredar. Sebagai seorang pemuda, sudah sepantasnya kita mempunyai jiwa keberanian yang tinggi dalam membela kebenaran dan mencegah kemunkaran, terkhususnya ketika muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan. Maka disinilah peran pemuda yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik, ialah dengan cara melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dapat mengambil tindakan
Tindakan apa? Tindakan pencegahan awal seperti melakukan diskusi tentang pemahaman yang baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Nah, itu adalah upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi radikalisme kepada para pemuda. Sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan, cuman saya hanya bisa menyampaikan sedikit saja upaya yang dapat mencegah mitigasi radikalisme. Mungkin sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.